Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Adinda Syarani Ismail. Aku dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NIM aku adalah 12443. Dan kali ini aku bakalan membuat sebuah video tentang implementasi bela negara versi aku. Selamat menyaksikan. Bela negara. Apa itu bela negara? Dua kata yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita semua. Tetapi apakah kalian tahu bahwa bela negara itu bukan hanya tentang angkat senjata loh? Ada bela negara versi mahasiswa. Salah satunya di sini adalah bela negara versi aku sendiri. Jika kalian penasaran, yuk tonton video aku sampai akhir. Selamat menonton. Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pekerjaan yang besar memang untuk melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan sudut pandang yang berbeda. Tetapi inilah Indonesia, tanah yang kaya, yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah tempat lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang yang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila. Kita mampu untuk hidup damai dan tentram selama berpuluh-puluh tahun. Oleh karena itu, kekayaan alam Indonesia ini harus kita jaga dengan segenap hati kita, dengan upaya bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Contohnya adalah menggunakan baju batik. Jadi, kita harus bangga ketika kita menggunakan baju batik. Karena baju batik ini merupakan salah satu kearifan lokal di Indonesia, yang dimana setiap helainya ini mengajarkan kita tentang sejarah, budaya, dan tentunya cinta tanah air. Yang kedua, membeli produk lokal. Karena ketika kita membeli produk lokal, kita tidak hanya akan mendapatkan barang yang berkualitas, tetapi dapat membantu mendukung perekonomian bangsa dan juga negara. Yang ketiga, menaati peraturan kampus dengan cara disiplin dan juga tanggung jawab, serta mengikuti setiap proses pembelajarannya dengan baik. Selanjutnya, mematuhi aturan lalu lintas. Salah satu contoh sederhananya adalah menggunakan helm ketika kita sedang berkendara. Yang keempat adalah berperilaku sopan. Berperilaku sopan ini merupakan wujud penghormatan terhadap sesama, budaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, karena Indonesia terkenal dengan keramahannya. Dan yang terakhir adalah mengajar. Mengajar itu lebih dari sekedar berbagi ilmu loh, tapi juga menanamkan cinta pada tanah air, dan lewat pelajaran, kita bisa mengajarkan nilai-nilai perjuangan, kerja keras, serta kepedulian terhadap bangsa dan juga negara. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, seperti mengerjakan tugas dengan sepenuh hati. Mengerjakan tugas dengan sepenuh hati ini akan mencerminkan tanggung jawab dan integritas sebagai warga negara yang baik loh. Yang selanjutnya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga adalah aktif dalam kegiatan seminar. Melalui seminar ini, kita bisa memperluas wawasan tentang nilai-nilai kebangsaan, memahami peran kita sebagai warga negara, dan meningkatkan rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara.
Dan yang terakhir adalah melakukan kunjungan ke tempat bersejarah, seperti ke Museum Galeri, Museum Pos, dan juga Bank Indonesia. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi politik. Contohnya adalah menolong orang yang membutuhkan bantuan, yang tercermin dalam sila kedua. Dan yang terakhir, tidak membeda-bedakan teman ataupun mampu berlaku adil. Seperti dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya adalah membuat karya tulis seperti buku fiksi dan juga non-fiksi, serta membuat konten edukasi. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengorbanan karena kita sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan juga pemikiran kita untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah contoh sederhananya, kita sebagai mahasiswa harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh dosen kita. Implementasi yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Contoh mendasar dan contoh yang paling penting adalah melakukan ibadah. Ketika kita memiliki kecerdasan emosional dan juga spiritual, kita mampu untuk memelihara jiwa kita. Contoh lainnya yang tak kalah penting dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengawali dan juga mengakhiri kegiatan dengan ucapan doa. Dan yang tak kalah penting lainnya adalah berolahraga. Karena berolahraga itu bukan cuma tentang tubuh kita yang sehat loh, tapi juga tentang mental yang kuat. Nah, jadi saat kita rutin berolahraga, kita tidak hanya melatih otot tubuh saja, tapi juga membantu karakter dan ketahanan mental. Dan yang terakhir adalah mengikuti perkembangan isu dan juga berita tentang Indonesia. Dengan mengikuti perkembangan negara, seseorang akan lebih peka terhadap isu-isu strategis yang mempengaruhi keberlanjutan negara. Jadi, yuk tunggu apa lagi? Kita mulai bela negara. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.